Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang demikian ini kita niatkan wujud dari kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu an ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Umar, siapakah orang yang paling engkau cintai?" "Engkau wahai Rasulullah setelah diriku." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu belum sempurna iman engkau. Kemudian beliau bermuhasabah dan ketika ditanya kembali oleh Nabi, siapa orang yang paling engkau cintai? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, engkau wahai Nabi, sempurnalah iman engkau. Jemaah sekalian, mari ketika kita mengkaji as-sirah nabawiyah seperti pada majelis kita di siang hari ini, kita niatkan sebagai sebuah journey, sebuah perjalanan ruhani kita dalam rangka merealisasikan cinta kita kepada Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapatkan kisah kegembiraan dan kebahagiaan Nabi, mari kita ikut berbahagia dan bergembira. Ketika kita mendapatkan kisah dalam perjalanan dakwah beliau yang banyak sekali ujian dan cobaan sehingga beliau sedih, maka mari kita ikut bersedih. Yang demikian ini salah satu dari wujud kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pastinya kemudian menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat Nabi, beliau radhiyallahu anhum ajmain bisa langsung bertatap muka, menghadap, melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu kebahagiaan yang luar biasa bagi para sahabat. Maka mari kita jadikan majelis as-sirah an-nabawiyah sebagaimana yang kita lakukan ini juga menjadi bagian dari kebahagiaan kita terhadap wujud dari cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang perjalanan dakwah Nabi di fase Makkiyah, di mana beliau mendapatkan boikot bersama dengan Bani Hashim selama 3 tahun sampai tahun yang ke-10, hingga perjanjian boikot yang ditempelkan di Ka'bah itu dimakan rayap dan hanya tersisa dengan tulisan Bismikallahum hingga berakhir pemboikotan tersebut. Namun Allah kemudian memberikan ujian lagi pada tahun itu, tahun ke-10, wafatnya Abu Thalib dan istri beliau tercinta Khadijah radhiyallahu anha, sehingga menjadi amul huzni, tahun kesedihan yang luar biasa. Dan pada gilirannya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sudah mentok di tahun ke-10 ini, nampaknya Mekah mentok, tidak ada lagi secara signifikan orang yang tertarik Islam. Permusuhan orang-orang kafir Quraisy setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha juga permusuhannya menjadi luar biasa, lebih kejam lagi. Maka beliau kemudian pergi ke Taif, dan juga sudah sedikit kita sampaikan bagaimana reaksi orang-orang Taif. Selama kurang lebih 10 hari beliau di Taif, mendatangi beberapa pemuka dari kaum Taif, Bani Thaqif, namun semua mereka menolak. Bahkan mereka kemudian telah menyiapkan orang-orang jahat, preman-preman dan anak-anak di jalanan. Pada pulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Zaid bin Harithah, itu dilempari batu sampai kaki beliau berdarah-darah. Bahkan kepala dari Zaid bin Harithah yang melindungi Rasulullah SAW pun juga berdarah. Hingga kemudian beliau sembunyi di kebun kurma milik 2 orang, dan 2 orang ini mengutus pembantunya yakni Adas, dan Adas kemudian ternyata dialah yang akhirnya menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Islam yang sebelumnya adalah beragama Nasrani. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada waktu itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan doa yang luar biasa yang kemudian dikenal dengan doanya al-mustad'afin, doanya orang-orang yang tertindas, doanya orang-orang yang lemah. Allahumma ilaika ashku dha'fi quwwati, ya Allah, aku pasrahkan dan aku haturkan kelemahanku ya Allah. Ila man takilni, kepada siapa aku ini hendak engkau serahkan? Apakah kepada orang asing yang bermuka masam terhadapku, atau kepada musuh yang kemudian mereka menguasai urusan dan perkaraku? Namun kemudian beliau tegaskan, ya Allah, illam takun bika
alayya ghadabun fala ubali. Yang demikian itu ya Allah, bila engkau tidak murka dan bila engkau ridho dengan apa yang aku lakukan, maka fala ubali, aku tidak peduli. Artinya jemaah sekalian rahimakumullah, Masya Allah wa tabarakallah, penolakan dari orang-orang kafir Quraisy, kemudian penolakan dari orang-orang Bani Thaqif di Taif yang luar biasa tadi, yang bagi kita kalau cinta benar kepada Nabi, maka tentunya kita merasakan kesedihan yang luar biasa. Dari beliau berdarah-darah kakinya, kemudian Zaid bin Harithah bocor kepalanya karena melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Masya Allah wa tabarakallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau tidak marah ya Allah kepadaku, maka fala ubali, aku tidak peduli, dan sepanjang engkau ridho dengan apa yang aku lakukan, maka aku juga ridho dengan apapun ujian dan cobaan yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dengan ungkapan doa yang luar biasa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril dan malaikat penjaga gunung. Kata malaikat, disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, Allah telah mengutusku, kalau engkau berkenan maka dua gunung ini akan aku timpukkan kepada orang-orang Taif yang berlaku kurang ajar kepada engkau. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pelajaran yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaktubkan, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat dan karakter raufur rahimnya Rasulullah benar-benar teruji, terbukti pada peristiwa pasca keluar atau dilemparinya batu oleh orang-orang Bani Thaqif di Taif tersebut. Wallahu alam bisawab. Kalau mungkin kita yang diperlakukan seperti itu jamaah, kemudian ditawari oleh malaikat penjaga gunung untuk ditimpukkan gunung yang bisa ditimpukkan kepada orang-orang yang menyakiti kita, kira-kira bagaimana Pak, Bu, jamaah? Kita jawabnya gimana kira-kira? Kemungkinan besarnya, oh iya malaikat, begitu ya kemungkinan. Iya, timpukkan saja, kurang ajar benar gitu. Karena memang kadang ada orang yang belum memahami secara utuh dakwah, ketika berdakwah, kemudian ada orang yang menghalangi, ada orang yang mengganggu, ada orang yang mengusiknya. Bukan hanya nyinyiri, kalau sekarang mungkin hanya nyinyir dan sebagainya, tetapi bahkan mungkin mengganggu sampai pada tingkat mau membunuhnya dan seterusnya. Kadang-kadang jiwa marah kita itu akhirnya memang kurang ajar itu, dan kemudian membalasnya. Tetapi Rasulullah mengajarkan kepada kita, Masya Allah wa tabarakallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang menawarkan untuk menimpukkan gunung tersebut, jangan. Mereka melakukan yang demikian itu karena belum paham. Aku berharap justru dari mereka atau anak keturunan mereka menjadi orang-orang yang benar-benar mentauhidkan kepada Allah, tidak syirik, dan kemudian bisa menjadi pembela dari agama ini. Masya Allah wa tabarakallah. Inilah karakter jiwa yang menjadi contoh teladan bagi siapapun yang bersungguh-sungguh untuk melakukan aktivitas kebaikan, apalagi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dakwah itu haruslah merangkul bukan memukul, dakwah itu mengajak bukan mengejek, dakwah itu benar-benar mengantarkan kita dan orang-orang yang kita dakwai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka mengerahkan rasa marah kita, bukan, tetapi dakwah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menuju dan mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Dan terbukti nanti jamaah di masa Abu Bakar As-Siddiq, pada saat gelombang orang-orang yang murtad itu begitu banyak, sepeninggal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara orang-orang muslim yang ada pada waktu itu kemudian murtad. Tetapi ada dua suku besar yang mereka tetap komitmen dan iltizam istiqamah dengan dakwah Islam, dengan Islam, dan tidak murtad. Siapa? Orang-orang Quraisy dan Bani Thaqif, yakni dari orang-orang Taif. Atau kalau tiga kotanya adalah Mekah, Madinah, dan Taif. Orang-orang inilah yang kemudian mereka komitmen dengan ajaran Islam dan tidak murtad di masa awal-awal pemerintahan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Jemaah sekalian rahimakumullah, inilah
kemuliaan dan keistimewaan yang ditunjukkan dan dicontohkan, dibuktikan, dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai dai, maka haruslah menjadi orang yang raufur rahim, memiliki tingkat kasih sayang dan kelembutan hati yang luar biasa terhadap objek dakwah atau orang-orang yang diajak untuk berdakwah. Hadirin jamaah sekalian, rahimakumullah. Pada gilirannya kemudian, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perlakuan yang luar biasa dari orang-orang Taif itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kembali ke Mekah. Maka beliau berusaha untuk mencari orang-orang yang membelanya. Beberapa tokoh beliau upayakan untuk dihubungi. Beliau ke Gua Hira dulu, kemudian beliau mengutus orang untuk menemui beberapa tokoh. Namun beberapa tokoh tidak mau, sehingga ada satu tokoh yang kemarin menjadi salah satu dari lima tokoh yang berencana untuk merobek perjanjian boikot kepada Bani Hashim kemarin. Salah satunya yang kemudian beliau menerima untuk mendukung atau membela serta memberikan perlindungan kepada Nabi saat masuk lagi ke Mekah adalah Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi inilah tokoh yang kemudian beliau, baik kalau demikian saya akan lindungi engkau wahai Muhammad. Ketika kemudian Mut'im bin Adi dan anak buahnya mereka siap melindungi, Abu Jahal mendatangi. Kata Abu Jahal, wahai Mut'im, Abu Jahal ingin memastikan, kamu hanya melindungi Muhammad saja atau ikut agama Muhammad? Kata Mut'im bin Adi, saya hanya melindungi saja. Beliau tidak masuk Islam. Dengan pernyataan ini, maka Abu Jahal kemudian, baiklah, kalau memang engkau lindungi, maka saya pun juga tidak akan mengganggu. Maka Rasulullah SAW kemudian bisa masuk kembali. Jamaah sekalian rahimakumullah, pasca mendapatkan perlakuan yang luar biasa dari orang-orang Taif, kemudian beliau mengungkapkan doa kelemahannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa tadi. Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan hadiah istimewa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia mereka pada menolak atau bahkan mungkin mengganggu, tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengusirnya, melemparinya dan seterusnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, pemilik jagat raya, inilah yang justru kemudian langsung mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya memberikan hadiah istimewa berupa perjalanan Isra Mi'raj. Dan di dalam perjalanan Isra Mi'raj inilah jamaah sekalian rahimakumullah, fa insyaallah sebagaimana telah kita fahami cukup banyak kisahnya, ada pelajaran-pelajaran penting yang kiranya pada kesempatan ini kita tegaskan. Yang pertama, bahwa ketika manusia tetap komitmen istiqomah dalam kebaikan, dalam menjalankan kehidupannya sebagaimana diterapkan dan dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mendapatkan penolakan dari makhluk, ternyata Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta inilah yang kemudian memberikan hadiah yang istimewa. Artinya perjuangan dan keistiqomahan dalam perjuangan itu dinilai dengan penilaian yang sangat tinggi di sisi Allah berupa diberikannya hadiah Isra Mi'raj yang istimewa dan luar biasa. Yang kedua jemaah sekalian rahimakumullah, justru ketika seseorang sabar dan tetap istiqomah dalam menjalani tugas peran kehidupannya sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah berupa luasnya kehidupan, bukan saja kalau sebelumnya hanya sekitar Mekah dan Taif tadi, tetapi justru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah berupa luasnya cakrawala kehidupan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau kemudian bertemu dengan siapa? Para nabi dan para rasul sebelumnya, dan penegasan bahwa beliau adalah imamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul dalam perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Dan yang terakhir pada kesempatan kali ini, dan insya Allah mungkin kita akan pertegas lagi dalam pertemuan berikutnya, Rasulullah SAW diberikan hadiah istimewa dalam perjalanan Isra Mi'raj itu berupa perintah salat 5 waktu yang memang ada prosesnya, tetapi finalnya adalah kewajiban salat 5 waktu yang menjadi bekal utama yang sangat istimewa, sehingga kita mengenal wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah engkau kepada Allah dengan sabar dan salat. Hadiah Isra Mi'raj yang istimewa yakni salat
menjadi hadiah yang luar biasa istimewa bagi Rasulullah SAW dan perjalanan dakwah kaum muslimin berikutnya, yang otomatis tentu juga menjadi hadiah yang sangat istimewa kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian jemaah sekalian rahimakumullah, pada sesi ini saya kembalikan terlebih dahulu, barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saat Rasulullah menerima kezaliman, sedemikian sabarnya beliau, bahkan tawaran pertolongan dari malaikat pun ditolak. Beliau justru berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Apakah saat sekarang kita sebagai umat Rasulullah, ketika ada penghinaan terhadap simbol-simbol Islam, kita juga harus bersikap sabar seperti Rasulullah yang contohkan tersebut? Terima kasih. Matur suwun Pak Yusuf atas pertanyaan yang luar biasa. Pertanyaan beliau adalah, apakah pada saat ini ketika ada penghinaan terhadap agama dan juga simbol-simbol agama ya, itu kemudian kita bersikap yang sama dalam tanda kutip ya, sebagaimana yang dicontohkan Nabi dalam peristiwa pasca di Taif tersebut. Sebagaimana para ulama ketika menjelaskan tentang sirah Nabi, kemudian mengambil ibrah atau pelajaran daripadanya, sangat banyak ibrah, pelajaran, hikmah, baik itu nanti dari sisi hukum fikih, kemudian hukum dakwah dan sebagainya, fikih dakwah dan seterusnya, fikih ibadah dan macam-macam ya. Maka salah satu kesimpulan dari para ulama ketika membahas tentang kesabaran Nabi terhadap berbagai macam ujian dan cobaan, itu adalah kaidah pentingnya ketika ujian tersebut diarahkan kepada pribadi beliau, maka beliau bersikap sabar dalam artian tidak membalas. Ini yang pertama. Yang kedua adalah para ahli sejarah menyebutkan dalam masa dakwah Makkiyah khususnya, bahkan di fase Madaniyah di tahun pertama, Rasulullah bersama dengan kaum muslimin memang belum punya kekuatan yang signifikan untuk melakukan pembelaan atau untuk membalas dan sebagainya. Karenanya dalam sejarah kita dapati sepanjang perjalanan dakwah Makkiyah dan di tahun pertama dari fase Madaniyah itu Rasulullah bersama dengan kaum muslimin tidak melakukan pembalasan atau pembelaan secara fisik atau secara militer yang memang belum punya kekuatan. Karenanya tiga alasan tersebutlah yang kemudian menjadikan Rasulullah SAW tidak membalas, dan yang sangat istimewa dalam contoh ketika ditawari oleh malaikat, ini kan sebenarnya kesempatan untuk membalas. Namun yang ditegaskan oleh Nabi SAW ini juga menjadi kaidah di dalam dakwah, bahwa yang menjadi fokus bagi orang-orang yang mencontoh Nabi dalam dakwah Islam itu haruslah mengedepankan sikap Raufur Rahim, sikap lemah lembut dan kasih sayang, agar kiranya umat ini benar-benar bisa menerima, bukan sebagai ajang untuk pembalasan. Jadi orang kadang-kadang kan mungkin ada rasa mangkel, marah dan sebagainya. Ini kalau ada kesempatan udah sikat saja. Ternyata Rasul tidak mengajarkan yang demikian. Sehingga kaidah yang mungkin sering kita dengar tadi sudah kita sampaikan, yakni dakwah itu adalah mengajak bukan mengejek. Dakwah itu adalah merangkul bukan memukul dan sebagainya. Ini sebagai wujud dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya kira demikian. Dan kaidah berikutnya, ketika kondisinya yang diejek atau yang mungkin diolok-olok dan sebagainya itu adalah ajaran agama, maka yang demikian itu kita dapati dari Nabi tidak dibiarkan. Misalnya ketika Rasul ditawari, Muhammad sekali-kali dong kamu beribadah kepadaku, ibadah agamaku, mengikuti agamaku, dan kami nanti akan juga ikut ibadah kepadamu ya. Maka kata Nabi SAW apa ya, turunlah kemudian surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Berarti untuk hal-hal masalah akidah, masalah ajaran agama yang dan juga masalah Islam, maka harus tegas, tetap tegas. Walaupun mungkin belum punya kekuatan, tetapi kekuatan akidahnya harus tetap tidak goyah dan tidak menyimpang, tetap di koridor dan ketentuan yang telah ditetapkan.
la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyatin. Tegas dalam bab itu. Termasuk ketika Rasulullah disuruh berhenti dakwah, disampaikan kepada Abu Thalib, para tokoh-tokoh Quraisy, Muhammad suruh berhenti saja. Kalau yang dia inginkan kekayaan, kami akan kumpulkan kekayaan sehingga dia menjadi orang yang paling kaya. Kalau yang diinginkan wanita, wanita akan kumpulkan yang paling cantik, dia menjadi istrinya. Penguasa, kita jadikan penguasa tertinggi. Apa jawaban Nabi? Wallahi ya ami, demi Allah wahai pamanku, la wadha'a syamsa ala yamini wal qamara ala yasari. Kalau mereka misalnya mampu meletakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, demi Allah aku tidak akan berhenti untuk berdakwah. Saya kira demikian, Bapak. Jadi tegas di dalam prinsip dan membela ajaran agama, namun pada urusan-urusan yang mungkin menyangkut pribadi, sifatnya lebih kepada Raufur Rahim. Demikian, matur suwun. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, semoga bahasan kita pada kesempatan kali ini, bagian dari bahasan sirah nabawiyah ini benar-benar menjadi wujud dari kecintaan kita kepada kanjeng Nabi kita Rasulullah SAW sebagai sebuah perjalanan merealisasikan cinta kita kepada kanjeng Nabi. Beliau bergembira, kita ikut bergembira. Beliau susah, kita ikut susah. Dan semoga inspirasi dan ibrah pelajarannya bisa kita serap untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.